Mengenai kerinduan, saya punya cerita yang luar biasa. Cerita ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata memberikan petua, wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasihnya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintai aku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Amin. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu, seolah hendak dikenangnya. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang. Saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir selesai melaksanakan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin dekat ketika Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang tubuhnya limbung saat turun dari mimbar. Saat itu seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik berlalu kalau bisa. Matahari kian meninggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Fatimah kemudian menghampiri orang tersebut dan berkata, maafkanlah ayahku sedang demam. Kata Fatimah yang membalikkan badan dan kemudian menutup pintu. Kemudian ia kembali ke kamar menghadap ayahnya. Dan ternyata ayahnya sudah membuka matanya. Kemudian ia bertanya, siapakah itu wahai anakku? Tak tahulah ayahku. Orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya, tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap wajah dari putrinya dengan lembut dan dengan pandangan yang menggetarkan. Kemudian Fatimah berkata bahwa ia belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Rasulullah menatap dalam-dalam wajah Fatimah. Wajah putrinya itu seolah hendak dikenangnya. Kemudian Rasulullah berkata, wahai anakku, ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut, kata Rasulullah SAW. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya, dan malaikat maut pun datang menghampiri. Rasulullah SAW menanyakan mengapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian akhirnya dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Nabi SAW berkata, wahai Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. Kemudian Jibril berkata, pintu-pintu langit telah dibukakan. Para malaikat telah menanti rohmu ya Rasul. Semua surga terbuka lebar menanti kehadiranmu, kata Jibril. Namun apa yang terjadi pemirsa? Ternyata itu tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Kemudian Jibril bertanya, engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril. Nabi SAW berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Di akhir hayatnya beliau masih bertanya mengenai nasib kita yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, namun memiliki cinta yang besar terhadapnya. Kemudian Jibril berkata, jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, ujar Rasulullah.
Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Nabi pun bertanya, wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu? Kemudian Jibril berkata, siapa yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal, kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, begitu dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepada aku. Jangan kepada umatku. Sahabat aksi yang dimuliakan Allah. Begitu besar rasa sayang Rasulullah kepada kita. Kepada Anda pemirsa. Umat muslim di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Rasul menginginkan semua kesakitan sakaratul maut hanya ditimpakan kepadanya, tidak kepada kita. Padahal Rasulullah tidak pernah bertemu dengan kita sekalipun. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Kemudian Ali mendekatkan telinganya. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Itu pesan Rasulullah. Di luar rumah Rasulullah pintu tangis mulai terdengar bersautan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinga ke bibir Rasulullah SAW yang mulai kebiruan. Apa yang dikatakan Rasulullah saat itu? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berakhirlah hidup manusia mulia yang selalu memberikan kita sinaran, yang hadir untuk menjadi pemimpin para manusia. Dan kini pertanyaan untuk kita semua, mampukah kita mencintai seperti Rasulullah SAW? Kita terbaut jauh, jauh sekali, berabad jaraknya. Tapi cinta beliau kepada kita begitu besar. Bahkan dalam satu hadis pernah dikatakan bahwa ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya, Rasulullah berkata, wahai sahabat, aku sedang rindu. Kemudian sahabat bertanya, rindu kepada siapa ya Allah? Kepada saudara Rasulullah, kepada saudara-saudaraku. Bukankah kami saudara-saudaramu? Kalian sahabat-sahabatku, kata Rasul. Saudara-saudaraku adalah umatku yang aku belum pernah menemuinya tapi mencintaiku. Apakah yang dimaksud Rasulullah adalah kita? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri.